Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi. Saya harap saya harap saudara dalam keadaan sehat semua. Sehat ya? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya. Karena cuaca saat ini ya belakangan ini tidak mendukung, artinya panas kalau siang kemudian hujan dan lain sebagainya. Ini banyak sekali yang sakit. Jadi saudara jaga kesehatan. Kemudian hari ini kita mulai lebih awal ya, seharusnya perkuliahan pukul 11, kita mulai setengah jam lebih awal. Semoga ini tidak mengganggu Anda. Tadi saya tanyakan ke Komting, katanya hari ini Bu Naila saja, jadi saya kira tidak mengganggu untuk perkuliahan yang lain. Itu ya, kita mulai. Kemudian hari ini silakan nanti presentasi dulu untuk keterangan dari Bu Naila nanti di akhir, sekaligus apa yang perlu Anda siapkan untuk pertemuan berikutnya, gitu ya. Ini hari ini masih membahas terkait model-model khas dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebenarnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia kita bisa menggunakan model-model yang sudah ada, tetapi disesuaikan dengan apa sih yang sebenarnya diajarkan di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Silakan nanti dicermati, jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Kemudian jika Anda mau memberi tanggapan, sangat boleh sekali. Kemudian saya langsung serahkan ke kelompok presentasi ya, untuk memaparkan hasil diskusinya dulu. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul model-model pembelajaran dan sintaks model pembelajaran bahasa Indonesia. Terlebih dahulu perkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama saya sendiri, Firda Afita Syanifa, NIM 105. Yang kedua Afifatun Nafsiyah, NIM 107. Yang ketiga ada Tuti Alawiyah, NIM 115. Dan yang keempat ada Ari Putri Lestari, NIM 124. Tetapi Ari Putri Lestari hari ini tidak bisa mengikuti presentasi dikarenakan sakit. Pengertian model pembelajaran dan sintaks model pembelajaran. Slide selanjutnya. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran. Suatu model pembelajaran memiliki sintaks atau urutan atau tahap-tahap kegiatan belajar yang diistilahkan dengan fase yang menggambarkan bagaimana model tersebut dalam praktiknya. Misalnya, bagaimana memulai pelajaran. Slide selanjutnya. Di sini ada yang kedua, ada macam-macam model pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama ada model pembelajaran inquiry based learning atau bisa disebut dengan model yang menitik beratkan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki sesuatu secara sistematis, kritis, dan logis. Yang kedua ada model pembelajaran discovery based learning atau bisa model yang mengembangkan cara belajar aktif dengan menemukan dan menyelidiki sendiri. Yang ketiga ada model pembelajaran problem based learning atau model pembelajaran yang berceritakan adanya permasalahan nyata sebagai konteks. Yang keempat ada model pembelajaran project based learning atau model pembelajaran yang menekankan pada pengadaan proyek. Yang kelima ada model pembelajaran role playing atau model pembelajaran yang menitik beratkan pada siswa untuk bermain drama. Next.
Model pembelajaran yang keenam ada model pembelajaran think talk word read atau model pembelajaran yang dengan kegiatan berpikir, dilanjutkan berbicara, dilanjutkan bertukar pendapat, serta menuliskan hasil diskusi. Yang ketujuh ada model pembelajaran SQ4R, artinya survey, question, recite, record, dan review. Model pembelajaran yang cocok digunakan untuk membaca dalam kemampuan membaca. Yang kedelapan ada model pembelajaran Jigsaw. Model pembelajaran Jigsaw tipe ini siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran. Yang kesembilan ada model pembelajaran TGT. Model pembelajaran TGT adalah model pembelajaran yang berisi turnamen akademik dengan melibatkan aktivitas siswa. Yang ke-10 ada model pembelajaran snowball throwing. Snowball throwing adalah metode model yang pembelajaran yang menggunakan bola pertanyaan dari kertas yang digulung bulat. Selanjutnya. Sintaks model pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, sintaks model pembelajaran inquiry-based learning. Pada fase pertama, yaitu observasi atau mengamati berbagai fenomena alam. Fase kedua itu mengajukan pertanyaan tentang fenomena yang dihadapi. Fase ketiga, mengajukan dugaan atau kemungkinan jawaban. Fase keempat, mengumpulkan data yang terkait dengan dugaan atau pertanyaan yang diajukan. Fase kelima yaitu merumuskan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan data yang telah diolah atau dianalisis. Yang kedua, sintaks model pembelajaran discovery-based learning. Fase pertama yaitu stimulasi atau pemberian rangsangan. Fase kedua, problem statement, pernyataan atau identifikasi masalah. Fase ketiga, data collection atau pengumpulan data. Fase keempat, data processing atau pengolahan data. Fase kelima yaitu verification, pembuktian. Fase keenam yaitu generalization atau menarik kesimpulan atau generalisasi. Yang ketiga, sintaks model pembelajaran problem-based learning. Fase pertama, orientasi peserta didik kepada masalah. Fase kedua, mengorganisasi peserta didik kepada masalah. Fase ketiga, itu membimbing penyelidikan individual atau kelompok. Fase keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Fase kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang keempat, sintaks model pembelajaran project-based learning. Fase pertama itu penentuan proyek. Fase kedua, perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek. Fase ketiga, penyusunan jadwal pelaksanaan proyek. Fase keempat, penyelesaian proyek dengan fasilitas dan monitoring guru. Fase kelima, penyusunan laporan dan presentasi atau publikasi hasil proyek. Fase keenam itu evaluasi proses dan hasil proyek. Yang kelima ada sintaks model pembelajaran role playing. Pada fase pertama ini guru menyusun atau menyiapkan skenario. Fase kedua itu menunjuk siswa dan membentuk kelompok. Fase ketiga memberikan penjelasan tentang kompetensi yang ingin dicapai. Fase keempat siswa memainkan drama yang ada di skenario. Fase kelima masing-masing kelompok menyampaikan hasil kesimpulannya. Fase keenam guru memberikan kesimpulan secara umum. Fase ketujuh, evaluasi dan penutup. Sintaks model pembelajaran textile fase 1 yaitu guru membagi lembar kerja siswa. Fase 2, proses berpikir dengan siswa membuat catatan kecil. Fase ketiga, proses berbicara dengan siswa berdiskusi bersama kelompok. Fase keempat, proses menulis dengan menuliskan jawaban. Fase kelima, kelompok lain memberikan tanggapan kepada kelompok penyaji. Fase keenam, membuat refleksi atau kesimpulan. Next. Sintaks model pembelajaran survei, question, read, recon, review.
Fase 1 yaitu survei, penelitian pendahuluan. Fase 2 question, tanya. Fase keempat read, baca. Fase ketiga read. Fase keempat ceritakan kembali. Fase kelima menandai. Fase keenam tinjauan kembali. Selanjutnya, Mbak. Sintak model pembelajaran jigsaw. Fase 1 membagi topik, fase 2 menjelaskan topik, fase 3 mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajar, fase keempat membimbing kelompok bekerja dalam belajar, fase kelima evaluasi, fase keenam memberikan penghargaan. Sintak model pembelajaran TGT. Fase 1 menyajikan kelas, fase 2 belajar dalam kelompok, fase 3 permainan, fase keempat lomba, fase kelima penghargaan kelompok. Sintak model pembelajaran snowball drawing. Fase 1 yaitu menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Fase kedua menyajikan informasi. Fase ketiga mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Fase keempat membimbing kelompok bekerja dan belajar. Fase 5 evaluasi. Fase keenam memberi penilaian atau penghargaan. Sekian dan terima kasih. Kami membuka 2 termin. Pada termin pertama kami membuka 5 penanya. Bagi yang ingin menanyakan bisa raise hand. Oke, sudah ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak ya. Silakan pertanyaannya. Berapa ini? Oke, nanti kita bahas dulu mungkin 4 penanya, kemudian kita bahas lagi 4 penanya. Bu Naila hari ini tidak bisa mendampingi sampai akhir. Nanti pertanyaan bisa dituliskan di grup, maksud saya di forum Sunan ya. Nanti bisa dijawab langsung di forum Sunan. Ketika masih ada pertanyaan lagi, bisa dituliskan di forum Sunan lagi. Nah, ini beberapa hal yang perlu saya berikan dulu. Saya ambil alih dulu ya, Mbak, yang presentasi. Ya. Oke. Kita hari ini membahas mengenai model-model pembelajaran bahasa Indonesia yang khas, di mana tadi kelompok presentasi menyebutkan ada berapa tadi? Boleh sambil ditayangkan ininya, slide-nya. Tadi Bu Naila nangkepnya ada inquiry, ada discovery learning, ada problem based learning, kemudian ada apalagi tadi project based learning, kemudian ada yang bagian model-model ya, Mbak. Slide berapa ini? 5. Ada role playing, ada project sudah, discovery sudah, kemudian ada think, talk, write atau berpikir, berbicara, dan juga menulis. Kemudian ada SQ4R atau survey, questioning, read, kemudian recite, ada apalagi R-nya record dan juga review. Ya kan? Kemudian ada jigsaw, ada TGT, dan ada snowball drawing. Dari berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Kemudian slide berikutnya. Ada 10 yang dijelaskan. Oke, ada 10 model pembelajaran khas bahasa Indonesia berdasarkan apa yang menjadi sumber rujukan kelompok presentasi, gitu ya. Nah,
yang kelompok presentasi mencari ada 10 model, termasuk juga tadi sintak dari model pembelajarannya. Tentu akan lebih baik ketika Anda juga mencantumkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing model tersebut. Gitu. Sehingga Anda bisa mencermati, oh model 1 itu kelebihannya apa? Model kedua kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Nah, dari kelebihan dan kekurangan itu, tentu Anda bisa bukan hanya memilih, tetapi memilah juga model yang tepat dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Gitu. Karena kita pakemnya pakem bahasa Indonesia, fokusnya kan ke pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, itu kan kita harus meningkatkan 4 keterampilan dasar dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang secara langsung maupun tidak, keempat keterampilan dasar ini sangat dibutuhkan sebagai base atau sebagai landasan, atau biasa disebut sebagai fondasi dari keilmuan yang lain. Karena 4 keterampilan ini adalah keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan juga keterampilan menulis. Ini merupakan keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh manusia, gitu ya, karena semuanya. Dan juga nanti ketika keempat keterampilan itu sudah terasah dengan baik, maka siswa punya kecakapan untuk nantinya meninjau dari keilmuan yang lainnya. Gitu. Nah, berbicara tentang pemilihan model pembelajaran, itu kan disesuaikan dengan perkembangan zaman, tantangan yang ada, baik itu tantangan secara internal maupun tantangan secara eksternal. Ini Bu Naila tidak menayangkan slide ya, nanti kalau ada informasi penting yang Bu Naila sampaikan, silakan kesediaannya untuk mencatat. Tentu ini untuk kebaikan Anda sendiri, ya. Karena kadang-kala manusia itu ingatannya terbatas, kalau hanya didengarkan itu keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, gitu. Oke. Nah, perkembangan zaman itu di abad 21 atau sekarang dikenal dengan digitalisasi pembelajaran, kan ada kompetensi yang harus dikuasai. Biasanya dikenal dengan 4C, gitu ya. Masih ada yang ingat kompetensi apa saja itu? Apa saja? Ini saya berikan dulu waktu awal-awal perkuliahan pakem bahasa Indonesia. Saya sambil dilihat catatannya. Critical thinking, kreativitas, communication, satu lagi kemampuan untuk bekerja collaboration. Ini siapa yang jawab, Mbak Firda? Yeah. Ya. Jadi 4C ya, ada critical thinking, ada communication, ada collaborative, kemudian ada lagi creativity. Itu 4 kompetensi yang harus ada pada abad ini. Nah, karena diarahkan untuk membentuk keempat kompetensi tadi dan juga kaitannya dalam 4 keterampilan dasar berbahasa, sebelumnya terima kasih ya Mbak Firda. Itu jadi model-model yang dipilih guru seyogianya adalah model-model yang dapat meningkatkan keempat kompetensi yang diharapkan tadi. Ya. Model pembelajaran itu puluhan, ada banyak sekali, bukan hanya 10 tadi, tetapi banyak sekali yang bisa Anda adopsi untuk nantinya pembelajaran dilaksanakan atau untuk membentuk pola pembelajaran yang akan Anda lakukan, termasuk di mata kuliah ini. Jadi Anda sudah mulai banyak-banyak membaca, gitu ya, banyak-banyak membaca, banyak-banyak mencari sumber informasi, karena informasi yang bisa Anda dapatkan di saat ini itu banyak sekali. Utamanya ketika Bu Naila meminta Anda untuk menganalisis jurnal, itu juga kaitannya dengan ini. Anda punya gambaran model-model apa yang bisa digunakan. Nah, untuk
Jurnalnya nanti mungkin Bu Naila buatkan forum di Google Drive, sehingga Anda punya akses untuk melihat jurnal-jurnal yang teman-teman Anda dapatkan. Kalau kelas ini ada 40 mahasiswa, ya pasti ada 40 jurnal yang berbeda. Walaupun mungkin ada yang isinya modelnya sama, tetapi analisisnya atau pembelajarannya atau strategi pembelajarannya berbeda, kan gitu. Nah, ini kaitannya dengan memilih model pembelajaran, ya. Jadi menjadi seorang pendidik itu yang paling utama diubah atau paling utama perlu dipegang adalah pola pikirnya atau mindset-nya. Nah, mindset jadi menjadi seorang pendidik itu ya harus yang pertama adalah ketulusan hatinya. Jadi ketika Anda sudah memilih dunia ini, dunia pendidikan, ya katanya kan guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, begitu ya. Ini jika kita tarik kesimpulan, sebenarnya itu arahnya nanti memberikan pengajaran, memberikan motivasi sebagai orang tua, kemudian sebagai manajer di kelas, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kaitannya, kalau Anda jadi guru, katakanlah ini semester 5, kan. Semester 5, jika nanti Anda lulus itu kurang lebih berapa tahun ya? 2 tahun ya, 2 tahun Anda menjadi guru. Nah, pada tahun 2023 Anda start menjadi guru, itu tentu bukan hanya di masa itu saja Anda menjadi guru, kan gitu. Panggilan jiwanya. Ya. Jadi sampai ke tahun-tahun berikutnya, sampai ke masa yang akan datang, itu Anda juga nanti tetap berprofesi sebagai guru ketika memang sudah arahnya ingin menjadi guru, kan gitu. Tahun 2050, 2000 sekian, masih guru. Nah, perkembangan zaman itu kan tidak stuck. Artinya perkembangan zaman itu terus mengalami perubahan secara dinamis. Jadi, apa yang Anda peroleh hari ini mungkin saja akan bertambah selama proses perjalanannya. Maka dibutuhkan guru-guru yang mau belajar. Maka yang dibutuhkan apa? Guru penggerak, guru inovatif, guru pembelajar. Ini dia. Jadi model-model ini, kalau kelompok presentasi hanya menyampaikan 10, Anda jangan berhenti di sini. Baca-baca referensi yang lain. Ya, model seperti TGT, model snowball throwing, model ada NHT atau number head together, ada jigsaw dan lain sebagainya, itu di waktu Bu Naila sekolah S1 itu sudah ada. Ya, artinya ini model-model lama. Ya, ada beberapa model yang diterapkan saat ini mungkin saja kurang cocok. Maka perlu adanya inovasi, perlu adanya pembaharuan dari kita seorang guru dengan pengembangan model-model pembelajaran. Jadi yang perlu guru atau dosen lakukan yaitu ATM. ATM itu apa? Amati, tiru, kemudian modifikasi. Contohnya di sini ada model think, talk, write. Nah, di situ kan ada sintaknya. Sintak pakem dari model tersebut atau sintak dari apa yang dirancang menurut tokohnya siapa, jelaskan. Jadi nanti Anda bisa amati itu, tiru model itu, dan Anda bisa modifikasi model itu. Oh, misal ditambah pembaharuan apa? Banyak baca referensi. Nah, itu ya. Jadi kalau lebih lengkap lagi selain ATM tadi, ada lagi seorang guru harus ADMI. ADMI itu berarti amati, T-nya tetap tiru, M-nya modifikasi, dan I-nya adalah inovasikan. Nah, dari yang Anda modifikasi, kemudian Anda berikan inovasi, sisipkan inovasi terbaru dengan digitalisasi pembelajaran, dengan memanfaatkan web apa, dengan memanfaatkan permainan berbasis teknologi, gitu kan? Atau dengan mencampurkan mencampurkan pendekatan-pendekatan yang lebih bisa mengoptimalkan pembelajaran. Maka di dalam pendidikan
atau istilahnya ini apa ya, penelitian dan lain sebagainya, itu ada yang namanya penelitian, research and development dalam pengembangan model pembelajaran. Gitu. Nah, ketika guru atau dosen ini banyak membaca, banyak mencari sumber-sumber pembelajaran yang lain, begitupun calon dosen, calon guru atau calon dosen ya. Ini saya bisa katakan calon guru atau calon dosen. Mungkin nanti selepas lulus ada yang langsung melanjutkan pendidikan. Dengan kekayaan informasi atau dengan kekayaan keilmuan yang Anda dapatkan, itu nanti jika kaitannya dengan pembelajaran bahasa Indonesia, itu sebagai guru bahasa Indonesia bukan hanya tahu tentang PUPI, bukan hanya tahu tentang kalimat aktif, bukan hanya tahu tentang ejaan, bukan hanya tahu tentang huruf kapital ditulis di mana, huruf tidak kapital huruf kecil ditulis di mana. Bukan sekedar itu, tetapi jika Anda punya keilmuan yang lebih mendalam, Anda bisa mengintegrasikan pola-pola pembelajaran sehingga memberikan kontribusi yang lebih dalam pembelajaran. Itu loh gunanya. Ya, jadi 10 model ini bukan menjadi suatu patokan yang istilahnya nanti ketika Anda merancang pembelajaran bahasa Indonesia harus menggunakan 10 ini. Bukan. Tetapi jika Anda menemukan model yang lain yang Anda rasa paling cocok dengan pembelajaran yang akan Anda lakukan, itu nanti bisa diberikan. Tentu dengan nanti pertimbangan-pertimbangan apa sih kelebihannya, kenapa sih cocok, dan lain sebagainya. Oke, saya berhenti dulu sampai sini. Ada pertanyaan? Apa yang saya sampaikan tadi bisa ditangkap? Halo? Kok tidak ada yang jawab? Ada yang bingung dengan penjelasan saya tadi? Ini baru dasarnya ya, belum masuk ke modelnya. Bisa dipahami? Ya, insya Allah bisa, Bu. Oke, yang lain, walaupun kita siang-siang tetapi harus tetap semangat ya. Saya harapkan di mata kuliah saya bisa berkontribusi semua untuk saling berdiskusi. Itu kemudian ketika guru tadi sudah memahami konsep-konsep dasar dari pembelajaran, kemarin kan kita membahas ada model pembelajaran, kemudian ada pendekatan pembelajaran, ada metode pembelajaran, ada teknik pembelajaran, sampai kepada taktik pembelajaran. Nah, ketika guru sudah menguasai itu sebagai dasarnya, nanti guru bisa berkontribusi untuk mengembangkan 5 kemampuan lagi. Jadi kemampuan-kemampuan tadi kan sudah, ini ada lagi misalnya, kita bisa mengajarkan kepada siswa tentang kecakapan pengenalan diri. Siswa bisa mengenali dirinya, siswa bisa memberikan kontribusi dengan potensi yang dimilikinya. Namanya itu apa? Berarti self-awareness. Jadi dia tahu. Kemudian yang kedua, kecakapan berpikir rasional atau thinking skill. Nah, ranahnya di kurikulum 2013 versi zaman sekarang maksudnya. Sekarang kan sudah tahun 2021 ya. Bukan lagi yang 2013 dulu, tetapi yang revolusi industri ini atau bahkan ke 5.0 society, itu adalah kecakapan berpikir tingkat tinggi. Bukan hanya rasional saja, tetapi arahnya lagi ke HOT atau High Order Thinking Skill. Itu kecakapan yang kedua. Yang ketiga adalah kecakapan sosial atau Social Thinking Skill. Ranahnya apa? Nanti bisa berkolaborasi, bisa melakukan kegiatan kooperatif, bisa bersaing, bisa melakukan kerjasama.
Ini juga kaitannya dengan 4C tadi, ada kolaboratif. Kemudian yang keempat adalah kecakapan dalam akademik. Tentu ini arahnya adalah kognitif siswa atau biasa dikenal dengan academic skill. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima ada vocational skill. Nah, ini ketika guru sudah menguasai dasar-dasar pembelajaran. Intinya, dari apa yang kita pelajari secara mendalam dari pertemuan 1 sampai sekarang, ini itu konsep dasarnya, fondasinya. Kenapa Bu Naila berikan secara mendalam sampai pertemuan 6, tidak langsung merancang-merancang? Karena ketika fondasi Anda itu kuat, ketika pemahaman Anda tentang dasar-dasar pembelajaran itu kuat, nanti dihadapkan pada pembelajaran seperti apapun, Anda sudah siap. Itu kan, Anda sudah siap. Mau diberikan permasalahan seperti apapun, Anda sudah siap. Karena konsepnya dalam, fondasinya kuat. Caranya nek rumah, itu fondasinya kuat. Nek ada badai, nek ada apa, bisa dilaksanakan dengan maksimal. Itu, ya. Kemudian, apalagi tadi ya. Kemarin Bu Naila sudah menyampaikan komponen-komponen yang harus ada pada model pembelajaran apa belum? Ada apa belum ya? Halo. Kalau ditanya, kalau ada ini ya, tanggapannya. Sudah? Belum? Belum, Bu, sepertinya. Belum. Ada yang sudah membaca komponen utama yang harus pada model pembelajaran, yang harus ada pada model pembelajaran itu apa saja? Ada yang sudah menemukan, mungkin membaca. Saya yakin kelas ini sudah membaca sebelumnya ya. Belum ada? Karena apa? Kalau Anda sudah tahu komponen dasar dari model pembelajaran, Anda bisa menentukan, oh itu berarti yang disebut model. Oh itu bukan model, ya. Karena ada dari di lapangan itu banyak sekali guru yang konsepnya kurang tepat antara model, antara metode, pendekatan dan lain sebagainya. Jadi ketika Anda tahu komponennya, itu Anda bisa menentukan. Contohnya misal kemarin di kelas ini atau bukan ya, waktu diskusi menanyakan model yang tepat digunakan untuk pembelajaran di masa pandemi itu apa? Kan gitu. Jawabannya dari kelompok presentasi waktu itu saya ingat betul, jawabnya adalah home visit. Kelas ini masih ingat tidak? Ya, kelas ini. Halo. Ya, Bu. Ya, itu. Jadi, itu tadi. Apakah home visit itu termasuk model? Ataukah home visit itu pendekatan? Ataukah metode? Ataukah teknik? Ataukah taktik dari guru? Gitu ya. Jadi, berarti kan kita sudah bahas komponen yang harus ada pada model. Kalau kalau yang saya paparkan tadi di kelas ini. Diingat-ingat kembali, komponen model yang harus ada pada model yang pertama adalah Sintaks. Suatu model, suatu sistem atau suatu pola pengajaran di mana di situ ada sintak, itulah yang disebut model pembelajaran. Sintak itu apa? Fase-fase dari kegiatan yang dilakukan guru. Contohnya tadi boleh dilihatkan salah satu, Mbak. Slide presentasinya bisa move. Yang sintak salah satu aja. Iya, oke. Discovery boleh. Nah, ini dia. Sintak adalah fase dari model tersebut.
atau fase dari langkah-langkah yang dilaksanakan guru. Nah, fase 1 itu nanti bisa dijabarkan menjadi beberapa langkah, kan gitu. Ya, fase 1 misalnya stimulation atau diberikan rangsangan. Dengan apa? Misalnya masuk ke apersepsinya, atau guru memberikan tayangan video boleh, atau guru memberikan suatu pernyataan, dan lain sebagainya. Itu nanti kan bisa dijabarkan. Berarti nanti masuknya adalah fase 1, stimulation. Kemudian kolom berikutnya adalah aktivitas guru. Aktivitas guru itu apa? Pada tahap stimulasi. Kemudian yang kolom sampingnya adalah aktivitas siswa. Aktivitas siswanya ngapain? Pada tahap stimulasi maksud saya. Simulasi sama stimulasi beda ya. Pemberian rangsangan. Misalnya siswa memberikan tanggapan dari pertanyaan yang diberikan guru. Atau siswa menanggapi video yang ditayangkan guru. Dengan tanggapan apa? Kemudian yang fase kedua, misalnya di sini ada problem statement atau pernyataan atau identifikasi masalah. Nah, di fase kedua, kegiatan gurunya apa? Dituliskan. Guru mengarahkan siswa untuk menganalisis video yang ditayangkan. Contohnya, kemudian aktivitas siswanya, siswa menganalisis video yang ditayangkan. Dan apa? Nah, ini kaitannya dengan pertemuan berikut-berikutnya. Kita akan bahas lesson design, termasuk prediksi dari respon siswa. Itu ya, sebelum nanti kita membuat RPP secara penuh, kita coba deh merancang lesson design-nya dulu. Baik itu lesson design yang berbentuk gambar, atau lesson design yang berbentuk uraian. Nanti Bu Naila arahkan untuk cara membuat lesson design-nya. Itu. Kemudian fase ketiga ada data collection, pengumpulan data. Pengumpulan data misalnya dengan kegiatan apa? Kalau ada bisa menggunakan eksperimen, atau bisa menggunakan pengumpulan data dengan wawancara, atau pengumpulan data dengan mengambil informasi dari pustaka, atau dari web. Maksud saya dari internet. Nah, itu kan bentuk-bentuk yang bisa digunakan guru dalam pembelajaran. Kemudian ada data processing. Nah, kegiatan gurunya apa waktu data processing? Kegiatan siswanya apa? Sampai ke tahap menarik kesimpulan atau generalisasi. Dalam sintak ini, dalam model ini, itu guru kan harus menggunakan pendekatan pembelajaran. Pendekatannya mau yang student center atau pendekatannya yang teacher center. Nah, dari pendekatan itu guru memerlukan metode pembelajaran untuk nantinya bisa pendekatan yang digunakan optimal. Maka metodenya apa? Metodenya belajar mandiri atau diskusi atau ceramah atau lain sebagainya. Itu kan. Nah, metode sudah, tekniknya apa? Teknik tanya jawabkah? Atau teknik apa? Kemarin kita sudah mempelajari teknik itu apa? Atau teknik ulang ucap dalam bahasa Indonesia ada kan? Kemudian teknik dengarkan, sebutkan. Atau teknik-teknik yang lainnya. Kemudian dengan model pendekatan, metode, teknik tadi, guru mempunyai ciri khas untuk menyampaikan pembelajaran. Nah, ciri khas antara satu guru dengan guru yang lain ini kan berbeda-beda. Ini yang disebut taktik pembelajaran atau gaya mengajar guru. Itu kaitannya antara model pendekatan, strategi, metode, dan juga teknik sampai kepada taktik. Gitu ya. Jadi Anda kalau disuruh menjelaskan mengenai bagaimana sih hubungan antara tadi model, metode, dan teknik. Oke, yang pertama tadi sintak. Sintak adalah fase-fase sebagai bentuk urutan kegiatan pembelajaran. Itu ya, ada fase 1, fase 2, fase 3, dan lain sebagainya.
Bisa move ke sintak model yang lain. Ini Anda lihat ya, ada 6. Nah, ini ada 5, problem based learning, orientasi peserta didik pada masalah. Kalau problem based learning itu kan suatu model pembelajaran yang arahnya nanti siswa diberikan kesempatan untuk menyelesaikan suatu masalah yang disampaikan guru. Siswa mencari tahu, siswa menyelesaikan, memberikan solusi, dan lain sebagainya. Ini fasenya ada 5. Jadi, setiap model pembelajaran itu punya fase yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Gitu ya, Mbak, Mas. Kemudian yang kedua, setelah sintak, ada apa lagi? Sistem sosial. Oke, sistem sosial dulu, boleh. Sistem sosial. Yang dimaksud dengan sistem sosial itu apa sih? Komponen model pembelajaran yang mencakup hal yang pertama yaitu mendeskripsikan peranan guru dan siswa, menyajikan secara deskripsi hubungan yang hierarki antara guru dan siswa, serta berkaitan dengan beragam hal maupun kaidah yang mendorong atau memotivasi siswa dalam proses pembelajaran. Oke, Mbak Ani Atul ya, tadi yang jawab. Nggih, Bu. Sebentar. Pertemuan ke-6 ya ini. Oke. Jadi yang dimaksud sistem sosial itu peranan, kita bisa lihat dari peranan guru dan siswa. Yang mana nanti dijelaskan secara deskriptif gitu ya, dengan hubungan yang hierarki antara guru dan siswa, termasuk juga hal-hal atau kaidah-kaidah yang mendukung pelaksanaan model tersebut. Teorinya seperti apa, kaidah-kaidahnya seperti apa. Misal kita menggunakan model problem based learning, itu kaidahnya itu apa sih yang mendasari Anda menggunakan model ini. Misalkan dengan model ini pembelajaran akan lebih meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Karena apa? Siswa diminta untuk menyelesaikan suatu masalah. Tuh. Misalnya contoh lagi model PJBL. Apa itu model PJBL? Project based learning. Oke, Mas Ilham. Project based learning sama saja ya. Jadi di situ siswa diminta untuk membuat suatu karya. Nah, karya itu nanti ditampilkan. Kelompok yang lain menganalisis dari hasil karya yang disampaikan. Maka apa sih sistem sosial di sana? Peranan siswanya apa? Peranan gurunya apa? Itu kan kalau sistem sosial. Kenapa yang mendasari sistem itu? Dengan project based learning maka akan meningkatkan kreativitas siswa. Meningkatkan misalnya dibentuk kelompok ya, berarti kolaboratif siswa gitu. Kemudian oke, tadi sudah sintak, ada sistem sosial, yang ketiga ada Prinsip reaksi. prinsip reaksi. Prinsip reaksi itu seperti apa? Reaksi yang ditunjukkan guru atas aktivitas yang ditunjukkan siswa dalam proses belajar di kelas. Oke, jadi yang kalau prinsip reaksi itu berarti ya reaksi yang akan ditunjukkan, yang akan guru lakukan, maksudnya gitu ya, terhadap respon-respon yang diberikan siswa. Gitu. Jadi guru sudah punya prediksi kalau saya memberi pengajaran seperti ini dengan model ini, maka nanti akan muncul respon siswa seperti ini. Dengan guru mempertimbangkan itu, guru bisa mencari solusi pencegahnya. Reaksinya seperti apa nanti? Tuh, jadi untuk yang prinsip reaksi itu, reaksi yang ditunjukkan guru atas aktivitas-aktivitas siswa, termasuk juga menentukan reaksi-reaksi yang efektif dalam pembelajaran. Itu yang ketiga. Yang keempat ada Sistem pendukung. Sistem pendukung.
sistem pendukungnya ya bisa kondisi yang dibutuhkan pada model itu, kemudian apa yang bisa mendukung, termasuk juga ini fasilitas dan lain sebagainya. Gitu ya. Fasilitas teknis, termasuk keterampilan guru juga. Jadi ketika guru akan melaksanakan proses pembelajaran dengan model pembelajaran, maka guru harus tahu sintak model itu bagaimana. Prinsip reaksinya bagaimana? Apa yang akan dilakukan guru? Media apa yang digunakan? Metode apa yang digunakan? Dan lain sebagainya. Sehingga apa yang diimplementasikan nantinya bisa berjalan dengan optimal. Kemudian hal-hal yang perlu guru perhatikan dalam mengembangkan model pembelajaran atau dalam mengimplementasikan model pembelajaran adalah, Nela sudah menerangkan itu belum ya kelas ini? Sudah? Belum? Sepertinya belum, Bu. Belum semua ya. Ya, yang Andan kita break sebentar ya. Nanti kalau ada pertanyaan dari keterangan Bu Naila bisa disampaikan di forum ini ya. Untuk yang forum diskusi presentasi, saya buatkan forum di Sunan, bisa dituliskan di sana sebentar. Sambil menunggu adzan. Itu ya.
Oke, saya lanjutkan ya. Sudah selesai. Tadi dalam mengembangkan model pembelajaran atau mengimplementasikan model pembelajaran, yang pertama yang perlu dilakukan guru adalah instructional problem atau dikenal dengan identifikasi masalah atau biasa disebut juga dengan analisis kebutuhan. Jadi sakitnya apa? Dikasih obat apa? Belum tentu model problem based learning cocok untuk pembelajaran di KD 3.1 misalkan. Di KD 3.2 cocok dengan model apa? Jadi selama satu pembelajaran itu guru bisa menggunakan model A, di pembelajaran besoknya guru menggunakan model B, kan gitu. Jadi disesuaikan dengan permasalahan di kelas tadi, ya. Nah, untuk kaitannya dengan tugas akhir Anda, karena nantinya Anda membuat pembelajaran secara utuh dan mensimulasikan, mulai sekarang sudah punya istilahnya apa ya? Punya gambaran mau menggunakan model apa. Selain nanti perjalanan perkuliahan, kan kita membahas mengenai KD, analisis KD-nya, kemudian merumuskan indikator, kemudian merumuskan tujuan pembelajaran, tentu itu juga disesuaikan. Tapi setidaknya Anda punya gambaran model apa sih yang cocok untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Dilihat dari kelebihan dan kekurangan model tersebut. Yang kedua adalah analisislah karakteristik siswa, ya, atau learning karakter. Nah, ini pasti akan muncul pertanyaan, kalau kita terfokus untuk karakteristik individual di kelas, itu tentu akan memakan waktu yang lama. Apalagi karakteristik anak dalam satu kelas itu kan berbeda. Ada yang auditif, ada yang visual, ada yang kinestetik, dan lain sebagainya. Bu, kalau kita terfokus kepada individual itu mungkin susah. Tapi cara yang bisa guru lakukan adalah analisis karakter peserta didik sesuai dengan jenjang kelas atau umurnya. Nah, di sini Anda kan mempelajari teori belajar. Di mata kuliah lain Anda mempelajari psikologi peserta didik. Untuk anak usia 7-8 tahun atau 9 tahun itu bentuk karakternya seperti apa. Nah, itu dianalisis secara umumnya. Termasuk nanti jika memungkinkan guru bisa lihat iklim di kelasnya itu seperti apa. Contohnya misal untuk kelas rendah. Kelas rendah itu kan kelas peralihan dari taman kanak-kanak ke SD kan gitu ya. Di mana pada usia-usia itu anak itu lebih suka bermain. Anak akan memahami suatu konsep yang bentuknya konkret. Maka teori yang mendasari apa? Ada teori Brunner, enaktif, ikonik, dan simbolik. Diberikan konsep yang konkret dulu. Anda ingin mempelajari apa? Menyusun huruf, menyusun kalimat misalkan. Nah, Anda bisa membuat kartu suku kata atau membuat media-media yang menarik lainnya. Dan lain sebagainya. Atau bisa misal dalam pembelajaran yang biasanya menggunakan Brunner itu matematika. Contohnya perkalian. Konsep konkretnya apa? Anda bisa menyediakan apa sih yang ada di sekitar anak-anak, pensil. Anak-anak per kelompok ambil pensil, misalnya kelompoknya ada 4. Nah, itu. Misalnya 2-2. Pakai pensil, nanti ngitungnya pakai pensil. Kemudian ke bentuk yang semi konkret dengan gambar. Kemudian bentuk yang simbol, berarti simbol menulisnya seperti apa. Begitupun ketika di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, misalkan untuk suku kata tadi anak diberikan media-media untuk merancang itu. Yang awalnya misalnya gajah, diberikan gambar gajah dulu. Kan kita tidak mungkin membuat menghadirkan gajah di dalam kelas. Tidak mungkin, maka perlunya media sebagai perantara tadi kan gitu. Gitu.
Jadi gunakan media-media yang mendukung pembelajaran. Gajah itu nanti tulisannya bagaimana, suku katanya, nah, baru diberikan penjelasan. Atau guru bisa menggunakan abjad-abjad yang terpisah A sampai Z. Nah, nanti anak disuruh untuk menyusunnya cepet-cepetan. Nah, guru bisa menggunakan model TGT atau model Team Game Turnamen. Itu untuk kelas-kelas rendah misalkan. Untuk kelas tinggi, di mana dia sudah bisa lebih komunikatif, dia sudah bisa menarik suatu sintesis, maka gunakan model, misal model problem based learning atau model kooperatif atau model konstruktivisme dan lain sebagainya. Model banyak sekali. Itu. Kemudian yang ketiga adalah analisis tugas atau task analisis. Ini termasuk juga nanti masuk ke dalam prinsip reaksi. Ya. Kegiatan apa, kegiatan gurunya seperti apa, tugasnya guru di situ sebagai apa, siswanya sebagai apa, termasuk nanti apa yang akan diajarkan. Kemudian yang keempat ya, merumuskan indikator. Nah, ini akan kita pelajari di minggu depan. Saya harapkan untuk merumuskan indikator ini, sebelumnya sudah saya berikan tugas untuk menganalisis kompetensi dasar. Ya, nanti masih ada waktu, silakan diskusikan atau telaah KD sesuai dengan jenjang kelas di kelompok Anda. Anda mendapat kelompok kelas 1, analisis KD-KD Bahasa Indonesia di kelas 1. Itu ya. Ini kaitannya untuk minggu depan. Sehingga minggu depan tidak untuk mencari lagi, tetapi saya sudah akan membenturkan konsep-konsep yang Anda diskusikan. Mungkin bisa kita bentuk room, breakout room. Itu ya. Itu nanti saya jelaskan di akhir lagi biar Anda tidak lupa. Menyusun materi yang selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah memilih strategi, metode, strategi, metode, pendekatan, tekniknya apa. Sudah? Yang selanjutnya adalah memilih media dan sumber belajar. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyusun instrumen penilaian. Jadi harus ada instrumennya. Penilaiannya kognitif, afektif, psikomotoriknya. Instrumen yang digunakan apa? Kalau tes berarti nanti Anda membuat butir soal. Kalau pengamatan ya berarti Anda membuat lembar pengamatan atau lembar observasi. Gitu. Kalau portofolio ya nanti gunakan membuat instrumen portofolionya. Gitu. Termasuk nanti kita rancang bagaimana membuat soal HOTS atau soal yang high order thinking skill, baik itu evaluasi secara formatif maupun evaluasi sumatifnya. Gitu ya. Setelah itu coba di langkah selanjutnya adalah Anda juga menganalisis pelayanan pendukungnya apa. Nah, ini masuk ke sistem pendukung. Ya. Itu. Kalau itu sudah semua, nanti revisi ulang dari awal sampai akhir. Artinya, kalau dari awal sampai akhir itu sudah mencakup proses pembelajaran secara utuh. Itulah kenapa model pembelajaran disebut juga lapisan terluar dari pembelajaran atau bungkusnya. Begitu loh. Ceritanya asal mulanya itu seperti itu, hikayatnya seperti itu. Ya. Jadi model pembelajaran itu pola pembelajaran secara terstruktur dan sistematis di mana di dalamnya sudah ada tujuan pembelajarannya, sudah ada metode pembelajarannya, sudah ada pendekatan, sudah ada teknik, sudah ada aktivitas guru maupun aktivitas siswa. Nah, ketika konsep model Anda ini sudah mendalam, nanti Anda bisa langsung implementasikan ke dalam lesson
Design atau RPP. Itu. Kalau Anda belum tahu tentang konsep dari apa yang harus ada pada model, apa yang harus guru perhatikan belum tahu, nah nanti kesusahan di lesson design. Oke. Sehingga ketika guru tahu itu semua, pembelajaran bukan hanya DDCH di sekolah dasar atau duduk, dengar, catat, dan hafal. Bukan itu, tetapi Anda bisa mengembangkan lebih luas lagi. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Silakan jika ada pertanyaan. Mumpung kita masih diskusi di forum ini. Apa yang saya sampaikan jelas? Jelas, Bu. Nah, selanjutnya saya mau menyampaikan apa lagi ya tadi. Jika ada pertanyaan, apakah model yang paling tepat digunakan dalam pembelajaran kalau pertanyaannya seperti itu, Anda bisa menarik kesimpulan bahwa setiap model itu punya kelebihan dan kekurangan, kan gitu. Jadi model 1 belum tentu cocok diterapkan untuk pembelajaran A. Model B cocok diterapkan untuk A. Jadi disesuaikan dengan tadi analisis permasalahannya, karakteristik siswanya, iklimnya, sampai ke tujuan pembelajaran yang diharapkan. Tetapi ketika pertanyaannya apa yang paling cocok untuk masa seperti ini, pandemi, kita tidak bisa tatap muka, maka ada beberapa penelitian yang sepakat. Halo? Masih mendengar suara saya? Tes, tes. Bisa, Bu. Dari tadi ini, apa namanya, laptopnya sempat ngeblank sebentar. Tapi apa yang saya sampaikan tadi terdengar? Terdengar, Bu. Oke, sampai mana tadi? Yang model pada abad ini ada yang berpendapat bahwa model yang paling tepat ini adalah blended learning yang sedang ngetren saat ini ya. Itu tadi mungkin kelompok akan lebih baik juga model-model yang terbaru saat ini. Ada model blended learning, ada model STEM, dan lain sebagainya yang bisa mahasiswa gunakan biar informasi yang didapat juga aktual atau terbaru. Itu ya. Contohnya model blended learning, ada yang sudah membaca model blended learning itu apa? Atau mungkin di mata kuliah pakem yang lain ada yang dijelaskan model tersebut? Belum? Oke. Kalau belum, saya berikan di sini juga karena ini salah satu model inovatif yang sedang banyak
perbincangkan saat ini, sedang banyak digunakan saat ini, di mana model blended learning itu kalau diambil kata blend itu kan mencampur. Nah, model blended learning itu dikenal dengan model ini mengkombinasikan berbagai teknologi berbasis web. Kemudian mengkombinasikan berbagai pendekatan dalam satu pembelajaran. Jadi pendekatannya bukan hanya pendekatan A saja, bukan hanya pendekatan B saja, tetapi di blend. Karena mengingat bahwa setiap pendekatan punya sisi positifnya masing-masing. Nah, contohnya di sini dengan dasar pendekatan behavioristik, pendekatan konstruktivisme, pendekatan kognitivisme digabung menjadi satu. Itu model blended learning. Kemudian mengkombinasikan beberapa format teknologi, termasuk juga tugas-tugas yang diberikan oleh guru, ini tugas-tugas yang aktual, yang terbaru. Gitu. Ini adalah model blended learning. Biasa dikenal dengan pembelajaran daring dan luring. Jadi pembelajaran yang dilaksanakan itu pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Ini model blend. Ya, tentu model ini cocok untuk masa pandemi dikarenakan kita kan tidak melulu melaksanakan tatap muka, ada tatap mayanya. Nah, itu bisa guru manfaatkan untuk pembelajaran berbasis teknologi. Gitu. Bisa menggunakan grup WA, web, permainan-permainan edukatif, permainan-permainan berbasis internet, tuh, di blend gitu. Kemudian karena kita sepakati bahwa suatu model punya sintak, termasuk juga model ini, model blended learning. Sintaknya apa? Yang pertama adalah sharing of information. Ini yang pada nulis langsung melongok ke Bu Naila semua lihatnya. Apa itu kan gitu. Yang pertama itu adalah menggali informasi peserta didik. Informasinya, guru bisa menanyakan. Nah, informasinya siswa seperti apa? Informasi awal ditampung guru. Nantinya jadikan bahan untuk diskusi. Untuk siswa nanti mengembangkan apa yang dia ketahui. Itu ya. Berarti itu fase yang pertama. Nanti bisa dijabarkan menjadi aktivitas gurunya apa, aktivitas siswanya apa. Disesuaikan dengan fasenya. Guru bisa mengembangkan mandiri, bebas. Ya. Kemudian yang kedua adalah acquisition of information. Apa itu? Berarti siswa diajak untuk melakukan kooperatif dan kolaboratif. Dibentuklah kelompok boleh. Kelompok ini bisa guru gunakan melalui sinkronus, tatap muka langsung, diberikan arahan, atau asinkronus. Kelompoknya dibentuk, nanti dikirimkan ke grup WA. Ya, jadi ada sinkronus dan asinkronus. Tahu ya sinkronus dan asinkronus? Ya. Atau masih ada yang bingung? Oke, nanti bisa ditanyakan jika masih ada yang bingung. Yang ketiga adalah sintesis berarti gitu ya, of knowledge. Of knowledge berarti mengkonstruksikan melalui proses mengkonstruksikan ini loh apa namanya informasi yang diperoleh siswa melalui proses asimilasi, proses akomodasi yang bertolak pada hasil analisis, baik itu secara diskusi maupun belajar mandiri, mencari informasi sendiri, mencari informasi. Karena tadi blend, informasinya bukan hanya ada satu sumber belajar saja. Karena blend, siswa boleh melakukan wawancara, siswa boleh studi pustaka, siswa boleh mencari informasi di internet, di YouTube, di Google. Nah, dari informasi-informasi itu ketika ditarik ke kelas secara sinkronus, berarti pencarian informasi kan asinkronus ya, siswa bebas mencari sendiri
Atau misal di dalam pembelajaran nanti tinggal guru membenturkan apa yang diperoleh siswa. Tinggal diskusi. Nah, inilah yang proses ketiga atau mensintesis dari pengetahuan yang diperoleh siswa. Atau synthesizing of knowledge gitu ya. Tuh, jadi ada 3 fase atau sintaksnya ada 3 tahapan. Anda nanti boleh sambil lihat-lihat di internet tentang model blended learning itu seperti apa. Ada lagi model STEM atau STEAM. Sains, teknologi, engineering, kemudian A-nya itu assessment atau apa ya? Itu untuk yang model blended learning. Ada lagi misalnya menggunakan pendekatan TIPEC atau pendekatan yang berbasis teknologi. STEM juga sekarang lagi ngetren ya, Anda harus baca-baca informasi mengenai model-model yang sedang in. Jadi bukan hanya terfokus pada model jigsaw, model apalagi tadi. Banyak sekali model-model yang bisa diterapkan di era sekarang yang tujuannya untuk meningkatkan communication skill, critical thinking skill, collaborative skill, dan juga problem-based learning, problem skill, penyelesaian masalah itu. Terus tadi ada model kontekstual tidak ya di sini? Kelompok presentasi tadi menyebutkan model kontekstual tidak? Inquiry, discovery, problem-based learning, project, role-playing, TIPEC, SPRR, jigsaw, TKD, snowball problem. Oke, sekarang kita ke model CTL atau contextual teaching and learning. Fasenya apa? Dari CTL, fasenya ada konstruktivisme. Yang pertama, mengkonstruksi pengetahuan awal siswa. Fase yang kedua adalah questioning. Questioning ini siswa diarahkan untuk sebanyak-banyaknya bertanya kepada guru. Kalau perlu, pertanyaan itu catat. Dari pertanyaan-pertanyaan siswa, kolaborasikan dengan siswa lain. Ya, makanya nanti pembelajarannya bukan hanya interaksi saja, tetapi sudah transaksi. Itu yang ketiga ada inquiry, walaupun ada model inquiry sendiri, tetapi di model CTL ini inquiry masuk ke dalam fasenya. Ya. Fase inquiry itu inquiry ya tulisannya, atau bisa pakai key. Itu fasenya apa saja? Ada observasi. Fase yang kedua ada bertanya. Fase yang ketiga ada menduga atau melakukan hipotesis. Fase yang keempat mengumpulkan data, dan yang terakhir adalah menyimpulkan. Ya. Berarti tadi yang kontekstual ada konstruktivisme, ada questioning, ada inquiry yang ketiga. Yang keempat ada learning community. Apa ini learning community? Learning community adalah membentuk kelompok menjadi berkolaborasi, membentuk kelompok belajar. Ya, dibuat kelompok. Nah, cara yang bisa dilakukan guru dalam pembuatan kelompok harus heterogen ya. Jadi bukan hanya siswa-siswa yang dianggap aktif. Saya tidak mengatakan siswa pinter ya, karena semua siswa punya potensi masing-masing. Siswa yang lebih aktif dan yang pasif ini digabungkan, sehingga nanti bisa yang tidak aktif jadi lebih aktif. Gitu. Sampai mana tadi learning community ya? Yang keempat itu ada modeling. Modeling ini guru bisa mempraktikkan, atau guru bisa mengarahkan siswa, atau guru menggunakan model-model yang lain. Model-model maksud saya di sini adalah modeling itu kan berarti sosok ya. Jadi diberikan contoh gitu loh. Maksud saya bukan model pembelajarannya tapi contohnya. Kemudian yang keempat adalah refleksi,
Yang kelima, di model ini ada authentic assessment. Ada lagi model yang namanya model saling temas. Disebut sains, lingkungan, kemudian teknologi, masnya masyarakat. Ada model untuk model membaca tadi. Ada model yang membaca apa enggak? Kelompok presentasi tadi salah satu. Itu apa? SQ4R itu, Bu. SQ4R. Yang survei questioning, kemudian ada read, recite, kemudian record, dan juga yang terakhir ini ya, yang terakhir review ya. Survei, question, read, recite, record, dan juga review. Ini model membaca. Ada lagi model-model dalam pembelajaran membaca, misalnya model DRTA, Directed Reading Thinking Activity. Itu juga model dalam pembelajaran membaca. Ada juga model KWL. K-nya What I Know. Apa yang saya ketahui fase pertama. W-nya fase keduanya adalah What I want learning. Maksudnya apa yang ingin saya pelajari. Ya. What I want to learn. Gitu. Yang fase ketiganya KWLL-nya adalah what I learn atau apa yang saya telah pelajari. Ada lagi model Porpe, ada lagi model Ecola. Banyak sekali model-model pembelajaran bahasa. Karena kaitannya bahasa adalah 4 keterampilan tadi. Kalau terpadu berarti ya membaca dengan menulis misalnya pakai model apa? Berbicara dengan menulis pakai model apa dan lain sebagainya, itu terpadu. Atau ada lagi model whole language, cara menyeluruh, menyimak, berbicara, membaca, menulis, semuanya diterapkan dalam pembelajaran itu. Berarti dia menggunakan whole language. Caranya bagaimana? Nah, nanti bisa disesuaikan dengan metode, bisa disesuaikan dengan pendekatan dan lain sebagainya. Itu ya, karena tidak mungkin kita pelajari semua model kita bahas dalam satu pertemuan, itu tidak akan cukup. Maka saya harapkan Anda menjadi calon-calon guru yang Ratu Lisa, rajin menulis dan menghasilkan karya dan membaca. Lisa, gitu ya. Jadi baca-baca jurnal-jurnal, baca-baca ini, cari referensi di internet, cari referensi di YouTube. Kan banyak pembelajaran bahasa Indonesia. Kaitannya untuk nanti Anda merancang pembelajaran secara utuh. Gitu. Jadi untuk persiapan minggu depan karena kita sudah mulai langsung praktik gitu ya. Sebelumnya saya sangat mengharapkan sekali Anda sudah punya bekal terlebih dahulu. Jangan hanya menunggu informasi dari kelompok presentasi atau informasi yang Bu Naila sampaikan. Bahwa baca-baca referensi sehingga ketika nanti Bu Naila sudah mulai mengajak Anda diskusi, ini nyaut. Gitu. Ya. Jadi minggu depan kita sudah langsung konsep saya ajarkan sebentar, nanti kita langsung praktik. Kalau langsung praktik ini kan Anda lebih paham. Konsepnya saya rasa sudah matang sampai di pertemuan ini. Silakan nanti analisis kompetensi dasar ya, berdasarkan kelas masing-masing. Gitu. Biar tidak terlalu banyak saya minta Anda analisis dari kelas 1 sampai kelas 6, tidak, tetapi sesuai kelompok saja. Kelompok 1 di kelas 1, kelompok 2 di kelas 2. Kelompok kelas ya, yang kelas 1 sampai kelas 6. Nah, nanti salah satu bisa memaparkan. Kemudian coba lihat di buku guru dan buku siswa untuk sebaran KD, misalnya KD Bahasa Indonesia 3.1. Itu di subtema berapa? Pembelajarannya apa? Lihat, nanti dicek. Nah, satu kelompok berapa orang?
6-7 orang, Bu. Itu bisa dibagi, misalkan di subtema 1 Mbak Afifatun misal. Di subtema 2 nanti Mbak Intan, di subtema 3 Mbak Hena. Untuk melihat sebaran kompetensi dasar bahasa Indonesia. Kalau di situ sudah ada indikatornya, nggak apa-apa, ditulis saja. Nanti kita bahas mendalam lagi. Bagaimana cara merumuskan indikator. Tapi kalau di buku guru sudah ada, tulis saja. Biar informasi yang kita dapatkan nanti lebih lengkap. Gitu ya. Maaf, Bu, izin kakak. Mas Ilham ini ketoknya setiap perkuliahan ada sesi izin kamar mandi. Oke, sudah kembali Mas Ilham. Halo. Sudah ada apa belum? Nanti teman-teman yang belum hadir bisa diinformasikan ya. Mbak Miftahunisa bisa minta tolong di screenshot yang tidak hadir siapa di belakang hari. Ada yang mau ditanyakan? Nanti bisa diskusi secara mandiri di kelompok, pembagiannya seperti apa, monggo. Karena waktunya masih ada di jam saya sampai sore kan, tidak perlu ditunda, bisa langsung dikerjakan karena apa-apa yang nanti Anda tunda menumpuk tugasnya. Ini biar kita satu step selesai gitu loh, ya. Itu nanti bisa langsung dibagi, diskusi mandiri. Pertanyaan-pertanyaan ini tadi yang sudah raise hand bisa dituliskan di Sunan. Nah, di Sunan, di forum yang sebelum ini, itu kan ada saya minta untuk membahas model pendekatan dan metode kan. Anda bisa lihat di situ juga ya, itu pasti ada model-model yang lain yang bisa nanti Anda terapkan. Nah, ketika Anda sudah analisis KD itu, tentu kan Anda tahu, saya mau pembelajaran di KD ini karena pembelajaran di akhir tugas akhir Anda itu cukup satu pembelajaran. Ya, misalkan nanti Anda ingin pembelajaran tentang apresiasi sastra, materi puisi, unsur intrinsik puisi itu apa? Nah, itu nanti Anda menggunakan model apa? Misal menggunakan model project based learning. Siswa membuat puisi dengan apa? Medianya apa? Dan lain sebagainya. Sudah ada gambaran ya, sehingga nanti pas perumusan indikator, perumusan tujuan, Anda sudah tahu arahnya kemana. Sehingga nanti membuat RPP atau membuat lesson desainnya sudah tinggal nemplek gitu loh. Sudah tinggal mencantumkan. Itu akan lebih memudahkan Anda. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum. Apa yang saya sampaikan ada yang bingung? Jelas ya? Oke. Kalau belum ada, saya rasa untuk tatap mayanya cukup. Bisa dilanjutkan di Sunan, nanti pertanyaan dan jawaban kelompok nanti bisa langsung dituliskan di Sunan, kemudian nanti dirangkum ya buat laporannya. Itu. Ya, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya saudara. Mohon maaf tadi kita mulai lebih awal di jam perkuliahan. Tetap Mbak Hidayatul sudah gini-gini. Ya, bisa tetap dilanjutkan perkuliahan ya. Ini bukan langsung pada pergi nongki-nongki ya, tetap diskusi. Boleh nongki, diskusi sambil ngopi, silahkan. Yang penting happy. Dan apa yang didiskusikan masuk. Oke, itu tetap rajin membaca, perluas cakrawala Anda, mumpung masih muda dan punya kesempatan yang lebih dibandingkan teman-teman di usia Anda. Terima kasih, saya cukupkan.
Tetap jaga kesehatan, salam belajar, dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dan menyinggung Anda. Jangan lupa presensi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Naila. Sama, tetap diskusi di Sunan ya. Saya nanti pantau dari Sunan. Iya. Oke, saya tutup. Terima kasih.